Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan melindungi memberkati kami sepanjang hari ini. Dan pada sore menjelang malam ini, kami datang kembali kepadamu. Kami mau menyerahkan diri kami kepadamu. Dan terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami beristirahat malam ini. Urapi kami, berikan kami pengertian, dan bahkan berikan kami kekuatan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh bagikan juga kepada orang lain. Dan bahkan bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan pembelajaran ini, Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan juga, supaya kami bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 6 November 2023 dengan judul Sebuah Pondasi Nubuatan. Bacalah Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Ayat 36, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ayat 39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40, sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ayat 41, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran,
Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Ayat 42, lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ayat 43, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apakah yang terjadi di sini? Dan mengapa hal ini merupakan satu pengalaman yang penting bagi para rasul? Adalah menarik untuk melihat bahwa pada awalnya para murid itu tidak percaya karena takut. Kemudian setelah melihat Yesus dan yakin bahwa dia benar-benar hidup kembali, mereka justru tidak percaya karena kegembiraan yang mereka miliki. Lukas 24 ayat 41. Pernahkah Anda merasakan ada sesuatu yang terlalu baik untuk menjadi kenyataan? Ini adalah pengalaman dari murid-murid dan orang-orang yang berada di ruangan atas pada waktu itu. Jika Yesus telah meninggalkan mereka hanya dengan pengalaman ini, bisa saja ketika dia terangkat, iman mereka mungkin tidak akan bertahan. Berulang kali kekuatan dari pengalaman bisa saja memudar. Mereka bisa saja lupa dan mungkin saja akan mulai mempertanyakan hal tersebut. Jadi, Yesus tidak berhenti dengan hanya menunjukkan bekas luka dan memakan ikan di hadapan mereka. Sebaliknya, dia membawa pikiran mereka pada firman dan menunjukkan pada mereka fondasi nubuatan untuk pekerjaan dan pelayanannya. Itu berarti tidak peduli berapa besar pengalaman yang mereka miliki dengannya, Yesus masih tetap menginginkan iman mereka berakar dalam firman Allah. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lukas 24 ayat 44. Di sini juga kita menemukan sebuah motivasi yang kuat untuk bersaksi dan untuk misi, yaitu firman Allah. Yesus tahu bahwa untuk memperkuat pengalaman murid-murid ini, mereka harus mengerti mengapa dia harus mati dan apa arti kebangkitannya. Cara pandang mereka perlu untuk dialihkan dari pemikiran tentang kerajaan dunia dan politik
kepada solusi dosa yang besar dan kemenangan Kristus atas kematian. Injil adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari pencapaian kekuasaan politik bagi Israel. Itu menyatakan tentang kemenangan Kristus atas iblis dan memberikan jaminan bahwa satu hari nanti semua kejahatan di dalam dunia ini akan dibinasakan dan bahwa bumi ini akan dibarui dan bahwa Allah akan tinggal di antara umatnya. Dia membuka pikiran mereka, yaitu dalam Lukas 24 ayat 25. Sehingga mereka bisa memahami kebenaran yang nantinya akan menjadi bagian kepada dunia. Bagikan kepada dunia. Pengalaman kita dengan Yesus tidak bisa bertahan tanpa pondasi firman-Nya. Termasuk dalamnya nubuatan-nubuatan yang menunjukkan pada sejarah dan peristiwa. Yang menuntun pada kedatangan Kristus yang pertama dan yang kedua kali. Dengan kebenaran-kebenaran yang dimengerti secara jelas, kita bisa siap dan termotivasi bagi misi. Sejauh manakah Anda berakar dalam nubuatan yang menunjuk kepada Kristus, baik pada kedatangannya yang pertama dan kedua? Secara khusus, di waktu-waktu terakhir ini, mengapa kita harus berakar dalam firman Allah? Termasuk dalam nubuatan-nubuatan. Dan mengapa memahami nubuatan-nubuatan ini sangat penting, teristimewa bagi pekerjaan misi? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena firman-Mu yang begitu jelas bagi kami. Tuhan tidak hanya menunjukkan dirinya melalui fisiknya yang terpaku di kayu salib, tetapi Dia kembali lagi menuntun orang-orang yang ada di situ kepada firman-Mu yang menjadi fondasi iman kami selanjutnya. Dan biarlah dengan kami membaca firman-Mu, kami mengerti maksud Tuhan dan rencana Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Sehingga kami boleh menyaksikan ini kepada orang lain, sehingga lebih banyak yang akan mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.